Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema pengertian manajemen dan proses dasar manajemen. Pada slide 2 dan 3 akan dijelaskan oleh Saudara Raihan Kusuma, 4 dan 5 akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Arif, 6 dan 7 akan dijelaskan oleh Saudara Bella Karisma, dan slide ke-8 akan dijelaskan oleh Saudara Maisa Rizky. Kepada Saudara Raihan Kusuma, waktu dan tempat dipersilakan. Di sini materi pertama ada manajemen. Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Lalu mengapa manajemen dibutuhkan dan siapa saja yang membutuhkan manajemen? Karena adanya sistem manajemen sebuah organisasi akan berjalan sesuai dengan pedoman dan tujuan yang jelas. Tanpa manajemen yang baik, segala usaha yang dilakukan akan kurang optimal. Lalu manajemen dibutuhkan baik oleh individu atau kelompok individu, organisasi bisnis, organisasi sosial, ataupun organisasi pemerintah untuk mengatur dan merencanakan segala sesuatu untuk memperoleh hasil yang optimal pada waktu yang akan datang. Kegiatan dalam suatu ruang lingkup yang sangat membutuhkan manajemen, yaitu rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan, dan pemerintah, dan lain sebagainya. Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam organisasi dirasakan perlunya bekerja sama atau bantuan orang lain. Mengapa disebut proses dasar manajemen? Manajemen juga dapat dipandang sebagai suatu proses di mana terdapat suatu perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Apa saja proses dasar manajemen itu? Terdapat planning atau perencanaan yang merupakan proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, proses pemberian tugas, pengakomodasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Baik, dan untuk proses dasar manajemen yang selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan. Lah, di sini telah tertera yaitu proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan supaya bekerja dengan giat dan membimbing mereka melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan. Lah, dari sini bisa kita pikirkan mengapa bahwasanya dalam sebuah karyawan itu pasti membutuhkan semangat dari atasannya, kemungkinan juga dari garis besar untuk pekerja-pekerja lama. Mengingat apa? Dari semua karyawan-karyawan baru, entah itu yang lama, pasti memiliki sebuah kekurangan. Nah, dari situ kita bisa saling mengingatkan lah. Karena apa? Saling mengingatkan dalam sebuah pekerjaan itu sangat kita perlukan. Karena itu juga mungkin gunanya untuk keselamatan kerja. Jika memang kalau ada kelalaian dalam bekerja, terutama dalam pemberian semangat, karena ada sebuah karyawan yang mungkin itu memiliki fisik yang mungkin masih belum dikatakan cukup baik, yang mungkin kalau orang Jawa itu bilang itu klewas-klewas atau kelemar-kelemar lah itu. Nah, itu sangat perlu untuk kita berikan semangat, entah itu motivasi sehingga kerjanya itu
bisa lebih semangat lagi. Dan jika mungkin sebuah karyawan bisa memiliki semangat yang begitu besar dan kerjanya juga mungkin bisa sangat memuaskan lah. Dan untuk yang selanjutnya mengenai pengendalian, pengawasan atau pengendalian. Di sini dijelaskan yaitu mengenai proses pengukuran kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana serta mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan. Nah, mungkin cukup itu. Mungkin nanti jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa menghubungi kelompok kami. Sekian dari kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.